Al-muskil asadisah, yang terakhir, permasalahan yang keenam, bu'fu tahsil al-ilmi lit thalib, lemahnya prestasi akademik murid. Lemahnya prestasi akademik murid. Di antara masalah yang paling nampak yang dihadapi oleh seorang guru Al-Quran itu apa? Dia punya santri, satu santri atau lebih, muhmilun lil khifdi, santri itu meremehkan hafalan. Jadi ketika jam tasmi' itu dia main dewe, dolanan dewe, bahkan cenderung izin rak balik lah, lain sebagainya lah, muhmil. Berarti utaqaddum fi tashihi tilawah, lambat sekali perkembangannya dalam tashihi tilawah. Sudah dikasih contoh sampai metot ustadznya, sampai keju mulutnya untuk ngasih contoh, tapi perkembangannya lambat sekali. Ghairu muqtaridin bil halqah, tidak perhatian dalam halaqah kan. Di halaqah itu kok kayak dia ngelamun sendiri aja. Ustadznya ngomong kok kayak dia tuh ada pikiran sendiri gitu loh. Itu. Lam tujdi ma'hun nasaih wal irsyadat syai'an. Tidak lam tujdi itu ya tidak mengadakan, tidak memberikan efek nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan itu tidak memberikan efek sama sekali. Udah dinasihati berkali-kali, dihalaqah face to face, kasih bimbingan oleh musyrif, oleh mudir, bahkan oleh yayasan, tapi masih tidak ngefek sama sekali. Kan gitu. Wa khuturatu hadhil mushkilah tukminu fi annaha tastanzifu min judil muallim asyai'al katsir. Nah, bahayanya masalah ini apa? Nanti akan menyita kesungguhan guru dalam itu kan, menyita kesungguhan atau perhatiannya guru, perhatiannya ustadz. Fal waqtul ladzi yastaghriquhu hadha at-talib fi at-ta'lim wa at-tahfidz ya'dilu hissata thalathatin aw arba'atin minat tullab al-adqiya al-muqbilin. Bisa jadi waktu yang dihabiskan oleh guru untuk mengurusi murid ini, santri ini dalam ngajar, dalam tahfidz itu sebanding dengan 3 atau 4 jam ketika mengurusi santri yang adqiya muqbilin, cerdas dan mukbil itu ya sadar, madep, kemudian tidak muhmil tadi lah. Wa biduni natijatin tudkar, itu pun tanpa hasil yang bisa diandalkan atau bisa disebut. Terus gimana kalau kita punya santri yang kayak gini? Kon metu wae mulai apa gimana gitu. Gimana Rok? Kalau ada salah satu peserta program profesi yang kayak gini gimana? Diapakan? Sanksi? Oh, diseleksi dulu. Jangan sampai ada yang kayak gini masuk ya. Ya, berarti sudah masuk solusi dari muskilah yang pertama tadi. Famal ilaj al munasib li hadzal thalib. Solusi yang cocok untuk santri yang seperti ini apa? Ayut tarakuha kadaduna ihtimam, apakah dibiarkan saja tanpa perhatian, au yu'aqabu daiman, atau dihukum terus, wa yu'annafu au yudrob, dikerasi sampai dipukul, am yu'maru bitarkil halqah khirsan alal waqti wal judi, atau diusir aja dari halaqah, suruh meninggalkan halaqah supaya waktu dan kesungguhannya guru ini betul-betul maksimal, tidak tersita untuk santri yang baleloh ini tadi. Amma ihmalu fil halqah, adapun meremehkan dia, membiarkan dia, mengacuhkan dia dalam halaqah, maka akan bertentangan dengan firman Allah, harisun alaikum. Wa amma iqabu al mustamir, adapun menghukum dia terus menerus, maka nanti hasilnya sebagaimana firman Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Wa amma amruhu bitarkil halqah fa dararu dzalika alaihi akbar. Adapun memerintahkan dia untuk meninggalkan halaqah, maka bahayanya akan lebih besar. Bisa jadi nanti dia tidak ikut lagi halaqah, malah dia keluar malam, dia ngelayap, lain sebagainya kan? Bisa jadi kan? Nah seperti itu.
Kalau tidak ada solusi, kalau disuruh meninggalkan halakoh di sini di NG misalkan, tapi ada solusi, yo kamu ke sana aja cari ustadz di sana. Ustadz di sana sepertinya lebih bisa untuk membuat antum lebih baik. Ya itu bagian dari solusi. Innal ilat al ansab, adapun solusi yang paling cocok, paling sesuai, ayyuqarribal muallimu min syakhsiyati aktsar. Guru hendaknya lebih dekat lagi kepada kepribadiannya si muridnya tadi. Wa yata'arraf ila dawafi wal muyul allati taharraka hadha talib wa ilal muhaffizat allati yuqbalu min khilaliha 'alal amali wal jiddi. Ya, wa yata'arraf, ta'aruf itu ya apa ya? Yang mencari tahu apa sih motifnya yang membuat dia seperti ini tuh apa. Kan gitu. Jangan-jangan dia ada masalah, kan gitu. Makanya ada formulir pendaftaran, itu ada penyakitnya apa, orang tuanya namanya siapa, masih hidup apa enggak, kerjanya apa, punya kakak, punya adik apa enggak, sekolahnya di mana, itu kan untuk kita tahu, untuk antum nanti para ustadz tahu biodata yang diisi ketika pendaftaran itu jangan semata-mata hanya sekedar istifa'u syurut aja, tapi harus menjadi bahan untuk nanti gimana biar lebih dekat kepada anak didik. Kalau sudah ketemu masalahnya apa, solusinya apa yang menjadikan dia seperti itu apa, maka cari cara-cara muhafiz. Muhafiz kan seperti yang sudah kita pelajari di pasal yang kedua, apa stimulan-stimulan yang bisa menjadikan dia lebih aktif lagi, sungguh-sungguh lagi, kan gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah. Kalau sudah berusaha seperti itu, semoga bisa berubah. Kalau sudah bisa berubah, nanti kita akan punya sumbasi yang besar. Sumbasi yang besar yang asalnya dia itu nggak mau halakoh, males-malesan, dia berubah menjadi baik. Syukur-syukur nanti dia lulus di masyarakat, malah dia memberikan manfaat dan maslahat yang lebih banyak dibanding teman-temannya yang secara prestasi akademiknya lebih tinggi. Nah, gitu. Karena tidak jarang kita dapati ada orang yang di pondok itu dia cerdas sekali, ranking 1, apa-apa bisa, tapi ketika terjun di masyarakat malah ngelokro, gak bisa adaptasi, gak bisa komunikasi, dan lain sebagainya. Tapi yang di pondok dulu prestasi akademiknya rendah atau pertengahan, justru ketika terjun di masyarakat, dia ngerti cara komunikasi. Kenapa? Karena dulu ketika dia belajar itu kan, wah iki piye ora paham-paham aku yo. Akhirnya kan dia mencari cara gimana caranya biar dia paham, sehingga ketika di masyarakat ngajari masyarakat itu ya memosisikan dalam porsi yang paling bawah, paling rendah, kan gitu, dengan cara yang paling sederhana, gimana cara ngajar. Beda dengan orang yang cerdas. Kadang orang cerdas itu kan mikirnya, aku ini baca sekali paham kok. Akhirnya kan ngajar juga dia posisikan muridnya sebagaimana dia, padahal kan muridnya kan belum tentu sama kayak dia, kan gitu. Terakhir halaman 164. Wa qad asyara asy-Syaikh Ibnu Jama'ah rahimahullah isyaratan latifatan. Syekh Ibnu Jama'ah telah memberikan satu isyarat yang lembut ila hadhihin nuqtah, pada poin ini biqaulihi, dengan ucapan beliau, fa idza ghalaba 'ala dhannihi, ketika menurut prasangka kuat muallim, guru, annahu la yuflihu fi fannin, bahwa muridnya ini tidak bisa sukses pada satu cabang ilmu, asyara alaihi bitarkihi, maka diarahkan untuk meninggalkan cabang ilmu tersebut, wal intiqal ila ghairihi, berpindah kepada cabang ilmu yang lain, mimma yurja fihi falahuhu, di mana diharapkan dia akan sukses ketika mempelajari seni cabang ilmu yang lain. Contohnya yang pernah kita dapatkan kisahnya dari Ustadzuna Khairud Da'i itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah itu dulu belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan. Tahu Muhammad bin Al-Hasan? Muhammad bin Al-Hasan itu adik kelasnya Abu Yusuf. Satu padepokan, satu madrasah, sekolah bareng, meguru kepada Imam Abu Hanifah. Nah, itu Imam Bukhari belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan. Pertama belajar fikih. Tapi sama Muhammad bin Al-Hasan dilihat, diamati, ketoke cah iki kok ora. Maksudnya potensi dia, kecenderungan dia itu bukan di bidang fikih, tapi sudah belajar fikih.
ketika dasar-dasarnya sudah dapat, akhirnya Imam Muhammad bin Al-Hasan bilang sama Imam Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail, ya. Kamu pergi sana loh, belajar hadis saja. Akhirnya kan jadi imamul muhaditsin, imamnya para muhadis ya Imam Bukhari. Nah, seperti itu. Nah gitu. Wa nahnu nattafiqu ma'ahu fil intiqal. Ini analisa beliau, paragraf terakhir analisa beliau terhadap perkataannya Ibnu Jamaah. Kami sepakat dengan Ibnu Jamaah fil intiqal wa taghyir, dalam pindah dan berubah. Walakin li asali bil muallim, tapi pindah dan berubah itu pada cara muallim, wa wasaili, dan sarana prasarana yang digunakan oleh muallim. Amma tarkut talib lil Qur'anil Karim wal halaqah fa ghairu musallam bihi. Nah, menurut beliau Abdul Mu'ti Muhammad Riyadul Ahmad, adapun membiarkan murid atau santri meninggalkan Al-Qur'an dan halaqah maka tidak bisa diterima. Kata beliau seperti itu. Fa inna ala kulli nasyi'in min abna'il muslimin, karena sesungguhnya setiap pemuda, setiap anak generasi remaja dari kaum muslimin ini, ayyana la haddahu min hadzal kitabil karim, hendaklah mengambil bagiannya dari Al-Qur'an. Wa ayyan sya'anihi ma'a mura'ati tafawut fit tahsil itu huwa amrun la ghadadata fihi. Ya, intinya setiap orang itu kan punya porsi untuk mengambil jatahnya dari Al-Qur'an. Jadi kaitannya dengan Al-Qur'an ya jangan dibiarkan orang itu meninggalkan halaqah, meninggalkan Al-Qur'an. Terus dipandu gimana caranya biar bisa terus bersama dengan Al-Qur'an. Ya, antum boleh sepakat dengan analisanya Abdul Mu'ti Muhammad Riyadul Ahmad, antum boleh nggak sepakat, tidak masalah. Gitu. Jadi misalkan memang kayaknya anak ini nggak bisa kalau disuruh ngafal, gitu kan. Setidaknya kalau dia nggak bisa disuruh ngafal 30 juz, ya ilmu-ilmu wajibnya harus selesai, harus beres. Tajwidnya, tahsinnya, kan gitu. Jangan sampai dia baca Quran tapi keliru, terus antum biarkan, antum acuhkan. Nah, ini keliru, ini salah. Kalau memang menurut prasangka kuat kita dia nggak bisa untuk cepat ngafal, ya sudah, paling tidak itu bacaannya benar, bacaannya baik, kan gitu. Karena mempelajari tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain, gitu kan dihitufah kan. Iya, belajar tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Begitu, ini 6 masalah dari induk yang pertama, al-masyakil atau al-mushkilat al-ammah ad-daimah. Insyaallah besok kita baca al-mushkilat al-aniyah al-mahdudah, masalah-masalah yang insidental dan terbatas, tidak ammah dan tidak daimah.